Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Shadaqallahul azim. Shadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan kita berbagai macam nikmat. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa merasakan bulan Ramadan pada tahun ini. Semoga kita bisa merasakan bulan Ramadan tahun berikutnya dan seterusnya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi qad hamalana minadh dhulumati ilan nur. Ayuhal kiram sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada di tanggal 20 Ramadan, yakni yang merupakan akhir dari 10 hari kedua bulan Ramadan, yang isinya merupakan maghfirah atau ampunan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awalu syahri Ramadan rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqum minan nar. Awalnya bulan Ramadan itu rahmat, tentang pertengahannya itu maghfirah atau ampunan, dan akhirnya itu pembebasan dari api neraka. Maka itu di 10 hari kedua ini kita perbanyak beristighfar dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita semua diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal kiram sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di 10 hari kedua ini juga di 10 hari terakhir itu ada malam yang dimana malamnya itu lebih baik daripada 1000 bulan, yakni Lailatul Qadar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qadar ayat 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar ini juga malam di mana bumi dan langit itu memiliki hubungan. Juga malam di mana permulaan turunnya Al-Quranul Karim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga malam di mana rahmat dan ampun Allah turun, serta malam di mana amal-amal manusia dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ayhal kiram, di malam nisfu Sya'ban amal yang dilaporkan itu hanya umum, kayak seminggu ini, bulan ini, tahun ini, tanyakan mana amalnya, baik atau buruk. Tapi kalau di Lailatul Qadar itu lebih rinci, lebih banyak. Kayak jam berapa, menit berapa, detik berapa, tanyakan mana amalnya, baik atau buruk. Dan juga kiram, ciri-ciri Lailatul Qadar itu apabila di waktu terbit matahari esok harinya, itu mataharinya cahayanya nggak kayak biasa. Dan kalau malamnya itu nggak ada hawa panas, nggak ada hawa dingin juga. Hal kiram sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 2 sebab turunnya ayat ketiga surat Lailatul Qadar. Sebab yang pertama yakni itu dari Mujahid, yang nama aslinya merupakan Mujahid bin Jabir. Beliau ini
merupakan tabi'in yang sekaligus merupakan pembantunya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tapi walaupun beliau cuma pembantu, beliau ini pintar. Beliau ini kalau nafsir atau baca Quran itu langsung ke tempatnya. Dan beliau itu udah baca Quran ke Ibnu Abbas sebanyak 30 kali. Diriwayatkan dari beliau dulu di zaman Bani Israel. Itu ada seorang laki-laki yang malamnya dia selalu beribadah kepada Allah. Lalu di pagi harinya beliau perang. Kegiatan itu terus dilakukan selama 1000 bulan. Sehingga ketika Rasulullah mengetahuinya, Rasulullah takjub, kagum. Maka itu Allah berikan Lailatul Qadar. Kemudian sebab yang kedua itu diriwayatkan dari Malik bin Anas bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ngelihat umur-umur manusia sekarang. Dan setelah dilihat ternyata umurnya itu pendek-pendek. Beliau tuh takut kalau manusia sekarang itu nggak bisa ngelakuin banyak amal soleh sebagaimana halnya umat-umat terdahulu. Makanya Allah berikan Lailatul Qadar. Akhirul kiram sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada alasan kenapa Allah memberitahukan Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kata Imam Fakhrul Razi, ayat ketiga surat Al-Qadar yang berisi tentang Lailatul Qadar itu ada kabar gembira, ada juga ancamannya. Kabar gembiranya adalah Allah tuh nyebutin kalau Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi Allah nggak nyebutin berapa ukuran kebaikannya. Maka itu, kalau kita ngerjain amal 1 kali di Lailatul Qadar, maka sama kayak kita lakuin amal kurang lebih sebanyak 83 tahun. Dan kalau kita dapat sebanyak 20 kali Lailatul Qadarnya, maka sama kayak kita ibadah atau kita ngelakuin amal baik selama 1660 tahun. Dan kalau dapat 40 kali, sama kayak kita ibadah selama 3300 tahun. Dan juga nih ayyuhal kiram, orang yang ibadah di bulan Ramadan sebulan penuh, maka pahalanya itu seperti orang ngelakuin ibadah di 30 bulan selain bulan Ramadan. Dan juga ada satu riwayat, nanti di hari kiamat datang satu orang yang ngerjain amal baik selama 400 tahun. Dan juga datang satu orang dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ngelakuin amal selama 40 tahun. Tapi amalnya ini ganjarannya lebih baik yang umat Nabi Muhammad. Ya jelas yang dari Bani Israel ini protes ke Allah. Lalu Allah jawab, engkau tuh ibadah karena takut disiksa. Sedangkan yang dari umat Nabi Muhammad itu nggak takut. Karena di hatinya itu ada Nabi Muhammad. Makanya ia nggak takut. Ayyuhal kiram sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada alasan kenapa Allah nyembunyiin Lailatul Qadar. Alasannya adalah kalau di malam itu kita tahu Lailatul Qadar, lalu kita berbuat maksiat atau berbuat dosa, maka sama saja kita ngelakuin dosa besar selama 1000 bulan. Maka itu kita di bulan Ramadan ini kita kudu perbanyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu membaca doa, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, sebanyak 100 kali, terutama di malam-malam ganjil. Maka kalau kita baca itu, niscaya dosa kita diampuni seluruhnya. Moga-moga Allah ampuni dosa kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin segini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang kata-kata yang salah, itu dari pribadi diri saya sendiri. Dan kalau ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Idza wajadtum khata' minni narju minkum 'afwan katsiran wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.